Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Selianjaria Putri dengan NIM 2289200059. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke teman-teman, sebelumnya kita kan udah perkenalan nih. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video Sally kali ini, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan juga kita sama-sama tetap waspada dan juga jaga kondisi kesehatan tubuh kita, apalagi di era pandemi kali ini ya teman-teman. Nah, baiklah, Sally juga di sini mau bilang terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Rian Permana STPMN selaku dosen pengampu mata kuliah kali ini. Nah, maksud dan tujuan video kali ini yang saya buat adalah untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah kali ini. Nah teman-teman, sebelumnya mungkin teman-teman akan sedikit bertanya-tanya apa aja isinya, karena ini akan memakan durasi yang lumayan agak lama ya teman-teman. Tapi teman-teman tenang aja, semoga ada hasil dan manfaat yang teman-teman bisa ambil dari video Sally kali ini. Jadi langsung aja buat teman-teman disimak ya. Terima kasih. Oke teman-teman, balik lagi. Tetap stay terus sama Sally untuk beberapa menit ke depan. Oke teman-teman. Oke ya. Jadi di sini seperti yang teman-teman ketahui tadi, video ini, tujuan dan maksud video ini dibuat adalah untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah kali ini. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sih kira-kira topik atau pembahasan di video Sally kali ini tuh tentang apa? Nah, buat teman-teman yang kepo, penasaran gitu ya, langsung aja disimak nih. Siapa tahu Sally bisa menyampaikan sedikit ilmu dan teman-teman bisa dapat hasil setelah menonton video Sally kali ini ya teman-teman, amin. Karena sejatinya kalau manusia berguna untuk manusia lain itu baik gitu ya. Oke, teman-teman, di sini paling. Jadi di sini kita bakal bahas, bukan kita ya, Sally bakal membahas atau sedikit mengulas materi apa aja sih yang Sally dapat di semester 2 nih. Sekarang Sally semester 2 teman-teman. Materi apa sih gitu yang Sally dapat di semester 2 di mata kuliah ini nih gitu. Mata kuliah yang paling keren sih kalau misalnya udah praktek keren. Nah, sedikit mau cerita juga teman-teman, kenapa kita nggak praktek di mata kuliah kali ini. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan di era pandemi kali ini ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman tetap merasa terhibur dengan video yang Sally buat kali ini untuk memenuhi UAS ini. Oke teman-teman, pasti teman-teman berpikir kayak Sally banyak omong ya teman-teman. Sebelumnya saya minta maaf juga nih. Jadi langsung aja, kali ini Sally akan membahas yaitu tentang membahas dan mengulas sedikit materi yang Sally dapat di semester 2, yaitu tentang gamelan prolog Salendro. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Hai. Oke teman-teman, ngebahas
atau ngedengar nama gamelan aja tuh pasti kalian sudah berpikir kayak, wah seru nih kalau praktek, ya gak sih? Nah apalagi mainin alat, mentung-mentungin alat gitu kan. Oke, jangan galau, jangan risau. Nanti kalian bisa nonton atau lihat video gamelan, bermain gamelannya secara langsung atau di video nanti ya di lain kesempatan. Oke, di sini Sally bakal ngebahas dulu nih sedikit apa yang Sally tahu tentang gamelan pelog salendro ya terutama. Nah ternyata ya teman-teman, gamelan tuh banyak larasnya loh. Jadi di semester 2 kali ini yang lagi Sally jalanin, yang lagi Sally tekunin itu larasnya yaitu pelog dan salendro gitu teman-teman. Nah gamelan pelog salendro tuh apa sih? Ya gak? Pasti teman-teman pasti bakal bertanya-tanya, kan gamelan sama aja. Mungkin yang buat teman-teman yang belum tahu, kayak Sally awalnya belum tahu bahwa gamelan tuh ternyata banyak larasnya. Jadi kayak apa sih gamelan pelog salendro tuh bedanya apa, atau kenapa bisa dinamain gamelan pelog salendro gitu ya. Nah menurut sumber yang Sally dapat nih, gamelan pelog salendro itu yaitu gamelan yang larasnya tuh pelog atau salendro gitu teman-teman. Nah gamelan ini tuh biasanya berkembangnya tuh di latar-latar daerah Sunda gitu. Nah bukan daerah sih, latar Sunda ya gitu. Nah gamelan itu biasanya dipakai buat ngiringin drama, longser, ubruk, dompret, tari, wayang dan lain-lain. Nah mungkin teman-teman ada yang tahu nih ya salah satu dari itu seperti ubruk atau apa gitu, pasti teman-teman tahu gitu. Nah si gamelan ini tuh ada bedanya nih teman-teman. Beda di cara pukulnya, beda di suaranya gitu. Nanti insya Allah bakal Sally jelasin sedikit, mungkin kalau itu ya sedikit aja karena gitu sedikit ya teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa menyimak dan mengerti. Oke teman-teman, dilanjut ya. Jadi menurut sumber yang Sally baca juga, sejarah dan perkembangan gamelan pelog salendro itu yaitu, jadi teman-teman yang belum tahu nih mungkin gamelan itu apa sih, kok bisa namanya gamelan, kok alat ini bisa disebut gamelan gitu kan. Nah gamelan itu ada artinya teman-teman. Nah gamelan itu berasal dari kata gamel yang berarti dipukul atau pukul ya, atau ditabuh gitu. Nah kalau gamelan sendiri, istilah gamelan sendiri itu dapat diartikan benda yang dipukul atau ditabuh tuh. Nah gamelan juga diartiin sebagai seperangkat alat musik yang sebagian besar instrumennya terbuat dari logam seperti besi, kuningan, atau perunggu. Nah buat teman-teman yang nggak tahu nih, kalau misalnya teman-teman taunya gamelan tuh satu bentuk doang, teman-teman salah. Ternyata gamelan itu ada banyak loh teman-teman alat musiknya. Jadi alat musik di dalam gamelan tuh ada banyak. Nanti juga bakal saya kasih tahu, oke? Nah di sini saya akan ngebahas sedikit tentang sejarah dan perkembangannya dulu ya teman-teman. Nah gamelan juga diartikan yang tadi sebagai seperangkat, berarti nggak cuma satu dong gitu. Oke. Nah penyebaran gamelan di Indonesia sendiri tuh antara lain di tanah Jawa ya, ada Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah terus gamelan memaparkan di Jawa Barat dan di Jawa Tengah tuh ada namanya gamelan Jawa, atau di Jawa Barat tuh ada yang namanya gamelan Sunda, di Bali juga ada gamelan Bali, di Sumatera Barat juga ada gamelan Minang dan sebagainya. Itu banyak penyebarannya ya teman-teman. Nah jadi teman-teman yang tadi Sally bilang gamelan pelog salendro ini berkembang di tanah Sunda itu awal mulanya tuh gini teman-teman. Jadi sebelum adanya istilah gamelan nih masuk di karawitan Sunda,
itu tuh orang Sunda tuh nyebutnya tatabehan. Nah itu ya kurang lebih tatabehan. Nah tatabehan yang dimaksud itu untuk menunjukkan suluh waditra atau alat-alat musik yang baik yang dimainin itu secara ditiup, digesek, dipukul atau digoyangkan gitu. Nah tatabehan tuh sama artinya sama istilah tatabuhan atau karawitan. Nah, dan tatabahan juga jadi istilah tatabahan tuh kurang populer gitu teman-teman. Jadi populernya tuh bukan sekarang ya, dipopulerinya tuh jadi namanya gamelan gitu. Nah larasnya itu dibagi, dan pada saat ini saya akan fokus untuk ke Pelog Salendronya aja dulu ya sedikit. Nah gamelan Pelog Salendro yang berkembang di gamelan Pelog Salendro yang berkembang di tanah Sunda itu merupakan gamelan Pelog Salendro yang berkembang di tanah Sunda juga ternyata berkembang di tanah Jawa loh teman-teman. Jadi katanya bahkan ada yang berpendapat bahwa gamelan Pelog Salendro itu yang berkembang di Sunda itu merupakan pengaruh dari Jawa Suparli katanya ya teman-teman. Oke teman-teman, ada sedikit nih yang mau saya kasih tahu. Di semester sebelumnya saya itu belajar tentang titilaras. Nah ternyata setelah saya baca dari sumber, titilaras itu bersangkutan sama gamelan. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu titilaras itu apa sih, nah titilaras itu adalah notasi angka. Jadi kalau misalnya di piano tuh ada do re mi fa sol la si do, nah kalau di titilaras itu ada da mi na ti la da. Itu teman-teman, itu sedikit sekilas info aja ya teman-teman. Oke dilanjut. Nah jadi teman-teman langsung aja nih ya, di semester kali ini saya tuh mempelajari tentang gamelan Pelog Salendro itu kan. Nah di gamelan Pelog Salendro itu ada 9 alat musik dan juga 1 sinden. Nah buat teman-teman yang kepo apa aja sih gitu tuh alat musik yang ada di gamelan Pelog Salendro itu, nah simak lagi ya teman-teman. Yang pertama itu ada saron 1. Ya saron 1 itu bisa dibilang kuncinya gitu, karena kita tuh bisa tahu tuh mulainya itu dari mana, dari alat apa yang dimainin gitu. Kalau saron 1 udah ngetuk pangkat, itu berarti kita harus sudah siap-siap gitu main pada alatnya masing-masing gitu ya. Nah yang kedua ada saron 2 juga. Saron 2 tuh jadi yang saya tangkep itu kayak pelengkap dari saron 1 gitu. Nah terus juga ada peking, ada demung, ada kenong, ada rincik, ada bonang, dan juga ada goong. Nah satu lagi itu ada kendang. Nah gitu ya teman-teman, itu seperangkat alat musik gamelan Pelog Salendro yang dipelajarin sama Sally ya. Nah untuk sinden itu juga punya lagunya loh teman-teman. Oke nanti kita bahas ya. Sekarang Sally mau ngebahas dulu nih alat-alat musiknya, sambil nanti Sally kasih tahu nih kenong tuh yang mana, saron 1 yang mana gitu ya teman-teman. Oke. Nah itu tadi teman-teman, mungkin teman-teman sekarang udah tahu ya kalau misalnya gamelan tuh banyak alat musiknya, nggak cuma 1.
mungkin yang tadinya taunya cuma gamelan tuh cuma itu doang, misalnya taunya tuh gamelan tuh cuma kenong gitu, sebutnya gamelan aja gitu, atau taunya yang ada rincik sama bonang tuh gamelan, itu gamelan, padahal enggak ya teman-teman. Nah, jadi itu kurang lebihnya yang bisa dapat Sally kasih ke teman-teman. Nah, juga sekarang kita pindah ke sinden. Sinden. Teman-teman pasti tahu sinden lah ya, ya kan? Sinden yang suka nyanyi-nyanyi. Nah, di sinden juga tuh yang Sally pelajarin tuh ada 4 lagu. 4 ya, 4. Maksudnya 4 lagu, teman-teman. Nah, di masing-masing lagu tuh si gamelan ini tuh beda-beda, mulai dari pangkatnya, pancernya, pangagetnya. Buat teman-teman yang nggak tahu nih, pancer, pangkat apa sih? Sally ngomong apa sih gitu. Nah, Sally bakal kasih tahu sedikit mungkin ya, yang Sally punya, yang Sally tahu gitu. Oke, teman-teman, buat selanjutnya tetap disimak ya teman-teman, mohon banget disimak, semoga ada ilmu yang bisa diambil dari video kali ini ya, walaupun Sally banyak omong di sini, mohon maaf. Oh iya teman-teman, ada satu lagi namanya alatnya demung. Jadi apa aja tadi? Ada saron 1, saron 2. Jadi ulangin aja gue. Ada peking, ada demung, ada rincik, ada bonang, ada kenong, ada goong, ada kendang, dan juga ada sinden. Nah, itu adalah 10. Kalau misalnya kalian ada 10-10-nya nih, kalian bisa deh main gamelan. Walaupun sebenarnya gak mesti 10 juga bisa, cuma kurang enak didengar gitu teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, dilanjut ya teman-teman. Tadi kan ada pangkat, ada pangaget, ada pengaget, pancat gitu ya. Nah, di gamelan pelok selendro ini yang diajarin sama Bapak Rian tadi yang saya sebutin, setelah aku dosen pengampu mata kuliah di gamelan pelok selendro kali ini tuh kita diajarin 4 lagu. Nah, 4 lagu ini ada kulu-kulu barang, ada gendu, ada cangkurileng, juga ada kulu-kulu gancang. Nah, di masing-masing lagu tuh yang seperti tadi saya bilang, kenongnya tuh beda, kenongnya berapa. Misalnya di lagu gendu kenongnya berapa, di lagu di lagu cangkurileng kenongnya berapa, gongnya berapa, itu beda teman-teman. Nah, jadi buat pangkat itu apa sebenarnya, kalau yang saya tangkap tuh pangkat tuh lebih ke apa ya, mungkin ada awal aba-aba, jadi aba-aba buat aba-aba. Nah, pangkat itu dimainnya sama saron 1. Nah, jadi kalau si saron 1 udah mukul notasi pangkat, itu berarti semua pemain alat musik sinden pun harus siap-siap, karena itu udah artinya udah dimulai tuh. Nah, di beberapa lagu tadi kan kenong, goongnya tuh beda-beda. Nah, mungkin buat teman-teman sedikit bingung kali ya, kayak gimana sih gitu, atau emang nggak ada lagu gendu, nggak tahu tuh lagu gendu, emang nggak ada lagu cangkurileng gitu ya. Oke, di lagu gendu itu ada pangkatnya. Nah, pangkatnya juga beda-beda ya teman-teman. Kalau di gendu sendiri tuh pangkatnya 3, 1, 2, 4, 5, 3, 4 tuh. Nah, kenongnya tuh 1, goongnya itu 4, pangagetnya 3, dan juga pancatnya 5. Nanti bakal saya kasih tunjuk ya notasinya lagu gendu. Nah, untuk goong setahu saya semua lagu pola tabuhannya sama. Nanti juga saya bakal sedikit kasih tahu pola tabuhan salah satu alat musik gamelan. Oke. Terus juga ada kulu-kulu gancang tadi ya. Kulu-kulu gancang tuh kenongnya ada 2. Kenongnya 2, bukan ada 2, sorry. Kenongnya 2, goongnya 4, pangagetnya 3, dan juga pancarnya 5. Nah,
Oke, selesai dulu ya. Cangkurilang juga ada beda-beda ya. Kenongnya kalau di Cangkurilang 4, kalau di goongnya di Cangkurilang ada 2, terus juga pangagitnya di Cangkurilang ada 1, pancernya di Cangkurilang tuh 3. Terus juga ada kulu-kulu barang. Nah, kulu-kulu barang nih kenongnya 4, goongnya 1, pangagitnya 5, pancernya 2. Oke, di pelajaran yang Sally pelajari kali ini ya sama sih di pelajaran yang Sally dapat di semester 2 nih, ternyata ada yang sawilet, ada yang dua wilet. Nah, jadi kayak sawilet tuh apa, dua wilet tuh apa. Kalau sawilet tuh kayak notasi yang tadi itu sawilet ya, tapi kalau misalnya dua wilet tuh lebih panjangnya lagi gitu teman-teman. Nah, udah gitu mungkin teman-teman juga udah bosan kali ya dengar Sally ngomong terus dari tadi. Tapi buat teman-teman, terima kasih yang sudah masih tetap setia menonton dan haus ilmu ya, haus ilmu. Jadi walaupun Sally ngomongnya belok kayak gini, semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu atau bisa sedikit menyerap apa yang Sally sampaikan gitu ya tentang gamelan pelog salendro kali ini. Nah, itu tuh teman-teman. Nah, untuk pola tabuhannya sendiri tuh beda-beda. Jadi ada kalau pola tabuhan goong tuh, jadi kalau pas si saron 1 mulai pangkat teng neng 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 misalnya gitu ya. Nah, itu si gong di akhir pangkat itu gong pul kosong pul kosong pul 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 gong pul kosong pul kosong pul 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 gong. Nah, untuk pola tabuhan si goong itu sendiri sih di 4 lagu yang tadi saya sebutin tuh sama, nggak ada bedanya, karena ya sama gitu, sama, nggak ada bedanya di semua lagu, di 4 lagu yang saya tadi sebutin pola tabuhan goongnya. Nah, selanjutnya oke teman-teman, selanjutnya mungkin Sally bakal nyanyiin ya. Mungkin teman-teman tadi udah ngeliat tuh si lirik lagu dari lagu Gendu, lagu Kulu-Kulu Gancang, Kulu-Kulu Barang, atau Cangkurilang tadi. Nah, Sally mungkin akan menyanyikan 1 atau 2 lagu dari salah satu mereka gitu, 4 lagu itu. Oke, Sally bakal nyanyiin lagu Kulu-Kulu Barang, Kulu-Kulu Gancang dulu ya. Mohon maaf kalau suara Sally nggak bagus-bagus banget. Meser salak di korangan, di wadahan kukolan ding, dabongan Ambon sorangan, Mika hayang sanes tandi, ngarempla gula ngolepat sakareretan, patepang nambe sakali, tibelat saseredetan, tangkal mindi rarungkadan, rarubuh ninggang angsana, boro diri tetekadan nupuku tesaenyana.
Nah, kurang lebih itu kayak gitu ya teman-teman buat lagu Kulu-Kulu Gancang. Terus juga untuk lagu Kulu-Kulu Gendo itu kayak gini kurang lebih. Hayu urang babarengan ngamumule kasenian. Hayu urang silih rojong ngamerkakeun seni urang. Hayu babarengan, hayu sauyunan budaya urang seni nu urang. Nah, untuk lagunya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sedikit materi yang bisa saya kasih di video kali ini. Semoga teman-teman bisa memetik sedikit hasil atau ilmu juga dari video yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan. Pokoknya terima kasih banyak. Saya Sari Angelia Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, hampir aja kelupaan, saya mau ngasih tahu. Kan gamelan tuh adalah alat musik yang dimainnya tuh dengan cara dipukul atau ditabuhkan. Nah, gak mungkin dong dipukul atau ditabuhnya tuh cuma pakai tangan. Masa iya dipukul pakai tangan doang nih, tangan kosong tanpa alat gitu, bisa ngeluarin suara logam atau kuningan atau ya besi yang nyaring gitu, nggak bakal kan. Nah, saya mau ngasih tahu nih, nama alat pemukul gamelan itu namanya panakol. Buat teman-teman yang nggak tahu panakol, itu seperti ini.